Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang jelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua 2021 terjadi kisruh antara pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI Sulawesi Tenggara dan KONI Sulawesi Tenggara. Di tengah persiapan menghadapi PON 20 Papua, terjadi kisruh antara Pemprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, PODSI, dan KONI Sultra terkait hasil seleksi atlet dayung yang saat ini sudah memasuki pemusatan latihan di Kota Kendari. Meski PODSI Sultra sudah melakukan seleksi selama 3 hari dan memilih 43 atlet dayung terbaik, namun KONI kembali meminta agar PODSI melakukan seleksi ulang. Bahkan sejumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan daerah saat ini hasil dari seleksi KONI bukan dari PODSI Sultra. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Sekretaris Umum PODSI Sultra, Kadir Ole, menjelaskan hasil seleksi atlet sudah dilakukan dan disepakati antara PODSI dan KONI sebelumnya. Sehingga, jika KONI meminta pelaksanaan seleksi ulang, maka hal tersebut tidak mendasar dan tidak memiliki alasan yang kuat. Apalagi waktu pelaksanaan seleksi ulang sangat terbatas. Ashar sebagai komandan Satgas, bukan kepada KONI dan bukan kepada Satgas, kepada saudara Ashar sebagai komandan Satgas. Kenapa? Karena kami memilih ada etikat baik yang tidak bagus. Ada moral hazard yang tidak kelihatan di sini. Salah satunya kita disuruh seleksi, dikasih batas waktu sampai dengan pukul 00 pada tanggal 1, sementara dia hanya memberitahukan kepada kita melaksanakan seleksi 4 Juni. Ini ada apa? Itulah dasar surat kami, kenapa kami sampaikan kepada gubernur. Bahkan ada tadi berseliweran berita bahwa pengurus PODSI tidak punya etikat baik dalam persoalan ini. Senada dengan Kadir Ole, Wakil Ketua Bidang Organisasi PODSI Sultra, menjelaskan KONI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi atlet. Sebab berdasarkan aturan PODSI adalah induk organisasi cabang olahraga dayung yang melakukan pembibitan dan pembinaan olahraga dayung prestasi di seluruh Indonesia. Sehingga sangat jelas yang berhak menyelenggarakan kegiatan dayung prestasi seperti menyeleksi atlet, melakukan pembinaan atlet hingga melaksanakan kejuaraan dayung adalah wewenang penuh dari PODSI Sultra, bukan oleh KONI. Lainnya menyusul setelah tanggal 1, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 1 kita tidak dimasukkan, malah dimasukkan atlet-atlet yang bukan hasil seleksi. Padahal pemondokan untuk pelada yang dimulai tanggal 1 dan seterusnya itu adalah pemondokan hasil seleksi cabur-cabur untuk TC. Jadi aneh toh, kita dibilang tidak. Untuk hasil seleksi kita memasukkan nama harus masuk pelada, justru dikasih hanya 6 kamar yang masuk di situ yang bukan hasil seleksi. Sementara itu pihak KONI hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait kisruh seleksi atlet dayung yang rencananya akan kembali dilakukan oleh KONI Sultra. Dari Kompleks Blok MND, kontributor Sultraline mengabarkan untuk Anda.